Dengan Mas Ridho ya, Mas. Iya, Dokter. Monggo Mas Ridho disiapkan, Mas. Monggo, time is yours. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter, Treni dan rekan residen semua. Mohon izin untuk mempresentasikan jurnal reading pada pagi hari ini dengan judul risiko delayed bleeding pasca hemoroidectomy. Jurnal ini saya ambil dari International Journal of Colorectal Disease tahun 2019 yang dilakukan di Cina. Penyakit hemoroid sendiri adalah gangguan dari anorektal yang umum terjadi dengan gejala utama yang sering dikeluhkan oleh pasien yaitu perdarahan rektal, kemudian adanya benjolan yang prolaps, nyeri, trombosis, pruritus, dan seringnya keluar lendir. Untuk klasifikasi hemoroid sendiri bisa diklasifikasikan berdasarkan lokasinya dan tingkat prolapsnya. Untuk hemoroid internal sendiri itu bisa terbentuk dari plexus hemoroid di atas dari linea dentata, dan untuk tingkat prolapsnya sendiri bisa dibagi menjadi sampai 4. Untuk manajemen hemoroid sendiri berdasarkan pada tingkat keparahannya, itu untuk grade 1 dan grade 2 biasanya ditangani secara konservatif, kemudian untuk grade 3 dan 4 itu bisa ditangani secara operatif. Untuk teknik bedah yang paling sering digunakan yaitu ada 2, open hemoroidectomy, contohnya Milligan dan Morgan, kemudian closed hemoroidectomy yaitu dengan Ferguson. Pada penelitian ini membandingkan antara hemoroidectomy yang menggunakan alat ligasur vessel sealing system dan menggunakan hanya teknik Ferguson saja. Penelitian ini diambil di rumah sakit di Cina dari antara bulan Januari sampai Desember tahun 2009. Di sini dikatakan ligasur vessel system itu dikembangkan untuk mengurangi spasme anus dan nyeri setelah prosedur hemoroidectomy dengan cara kombinasi tekanan dan listrik untuk memastikan koagulasi pembuluh darah hingga diameter sebesar 7 mm. Untuk delayed post hemoroidectomy bleeding sendiri adalah komplikasi yang jarang terjadi, namun sangat bisa serius yang terjadi setelah hemoroidectomy dengan angka insidensi sebanyak 0,9 sampai 10%. Hal ini dikaitkan dengan faktor risiko, yaitu prosedur bedah, infeksi, dan defekasi dengan mengejan yang berlebih. Penelitian ini mempelajari angka kejadian dari delay post hemoroidectomy bleeding setelah hemoroidectomy menggunakan sistem ligasur dan prosedur Ferguson serta mempelajari faktor risiko yang terkait dengan DPHP sendiri. Untuk metodenya, pada penelitian ini menggunakan penelitian retrospektif pada 382 pasien dengan hemoroid grade 2 sampai 4 yang menimbulkan gejala, dan dilakukan hemoroidectomy menggunakan sistem ligasur sebanyak 180 pasien dan kelompok menggunakan prosedur Ferguson sebanyak 198 pasien. Penelitian ini dilakukan di Kaohsiung Changbung Memorial Hospital pada periode Januari sampai Desember 2009. Pada penelitian ini, prosedur hemoroidectomy baik yang menggunakan ligasur maupun Ferguson itu hanya dilakukan oleh satu ahli bedah. Pasien yang menerima prosedur lain selain hemoroidectomy sebanyak 47, dan pasien tanpa data yang mengenai jumlah hemoroid yang dieksekusi sebanyak 2 pasien dieksekusi dari penelitian ini. Untuk pasien yang mendapatkan obat antikoagulan atau aspirin diminta untuk menghentikan pengobatan selama 7 hari sebelum operasi. Pasien dirawat di bangsa bedah pada pagi hari saat prosedur dan dipulangkan 1 hari setelah prosedur, kecuali jika pada pasien didapatkan komplikasi pasca operasi. Untuk prosedur sendiri dilakukan oleh dokter yang sama, melakukan semua prosedur hemoroidectomy dengan anestesi umum menggunakan propofol dan LMA.
Prosedur dilakukan dengan pasien dalam posisi modified SIM, yaitu posisi decubitus lateral kiri dengan kedua lutut dan paha ditarik ke arah dada. Untuk langkah awal, baik menggunakan ligasur maupun perfusion diperlakukan dengan sama, yaitu dengan dilatasi dari sphincter anal secara manual hingga 4 jari, kemudian menggunakan forceps arteri pada masa hemoroid untuk diprolapskan atau dikeluarkan. Terus yang satunya di forceps di apexnya. Insisi kulit di dasar hemoroid dan diseksi submukosa menggunakan monopolar diatermi. Untuk metode perfusion sendiri, itu transfusing vertical hemoroid dijahit menggunakan catgut chromik 2.0. Berlawanan dengan ujung mukosa dari defek menggunakan catgut chromik 2.0. Untuk metode ligasur sendiri, jauh dari handset ligasur sendiri pada vertical, dan instrumen diaktifkan menggunakan pedal kaki, kemudian dikontrol menggunakan komputer secara otomatis untuk menggantikan aliran energi pada saat tercapai koagulasi pembuluh darah dan mukosa. Untuk masa hemoroid yang di SCT sendiri menggunakan gunting dengan memotong melintasi jaringan yang telah terkoagulasi. Untuk prosedur pada ligasur sendiri tidak dilakukan berurutan pada penyatuan mukosa. Untuk pemasangan tampon atau anal packing tidak semua dilakukan kecuali jika terjadi hemostasis yang tidak sempurna. Untuk pasien sendiri, untuk kedua kelompok tetap diperintahkan untuk melakukan sitz bath pada hari pertama post-op, dan obat laksatif itu tidak diberikan pada semua pasien kecuali pada pasien dengan riwayat konstipasi. Untuk semua pasien yang sudah dilakukan tindakan hemoroidotomi sendiri, itu dijadwalkan untuk follow-up-nya setidaknya 2 kali kontrol lanjutan. Untuk kontrol pertama dilakukan dalam 1 minggu setelah operasi, dan kontrol kedua pada 2-4 minggu setelah operasi. Pasien dengan delay post-hemoroidotomy bleeding dilakukan follow-up yang lebih lama, berkisar antara 1 sampai 1 bulan. Untuk pasien yang discharge dari rumah sakit setelah hemoroidektomi yang mengalami perdarahan setidaknya 200 ml dan masuk IGD, itu dimasukkan ke dalam analisis sebagai delay post-hemoroidektomi bleeding. Untuk analisis statistik sendiri pada penelitian ini digunakan variabel kontinu dengan rata dan simpang deviasi, kemudian dilakukan hitung jumlah presentase sebagai variabel kategorikal. Perbedaan signifikan ditentukan dengan independent two sample t-test dan t-square. Jika 20% memiliki expected value kurang dari 5, maka digunakan uji Bishop excess. Pada penelitian ini, variabel dengan nilai P kurang dari 0,5 itu untuk ditetapkan sebagai signifikan secara statistik. Hasil dari penelitian ini sendiri dari demografi, baik dari usia, jenis kelamin, dengan jumlah luka post-op, post-hemoroidektomi, kemudian vital sign sebelum dan sesudah hemoroidektomi, riwayat konstipasi, dan lain seperti yang tertampil dalam tabel. Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam 2 kelompok tersebut, baik dari usia, jenis kelamin, maupun indeks hematologi. Kemudian tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara kelompok ligasur dan Ferguson dalam insiden komorbiditas. Untuk prediktor terjadinya perdarahan pasca operasi, ada univariate dan analisis dan multivariable analisis. Untuk univariate analisis menunjukkan bahwa faktor faktor jenis kelamin, yaitu laki-laki, pada yang menerima prosedur ligasur, kemudian impaksi tinja dan konstipasi merupakan faktor risiko yang signifikan dari terjadinya delay post hemoroidektomi bleeding pada pasien yang menerima prosedur ligasur. Untuk analisis multivariat sendiri menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki, konstipasi juga merupakan faktor risiko independen dari terjadinya delay post hemoroidektomi bleeding. Tidak ada perbedaan yang signifikan yang ditemukan dalam risiko
delay post hemorrhageotomy bleeding antara pasien dengan jumlah eksisi kurang dari 3 maupun lebih dari 3. Untuk prediktor perdarahan pasca operasi, ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada pasien jenis kelamin laki-laki, pada kelompok ligasur memiliki tingkat DPHP yang jauh lebih tinggi daripada kelompok Ferguson. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat perdarahan antara wanita dalam kedua kelompok. Kemudian pada wanita, resiko delay post hemorrhageotomy bleeding secara signifikan dikaitkan dengan konstipasi. Pada pria sendiri, untuk prosedur ligasur dan konstipasi pasca operasi juga meningkatkan resiko daripada delay post hemorrhageotomy bleeding. Diskusi dari penelitian ini merupakan penelitian retrospektif yang membandingkan faktor risiko delay post hemorrhageotomy bleeding pada pasien rawat jalan yang telah menjalani hemorrhageotomy dengan 2 prosedur, yaitu dengan menggunakan ligasur dibandingkan menggunakan prosedur Ferguson. Jenis kelamin laki-laki dan konstipasi adalah faktor risiko independen daripada delay post hemorrhageotomy bleeding. Untuk prosedur ligasur sendiri juga merupakan faktor risiko yang signifikan untuk perdarahan pasca operasi dan meningkatkan risiko dari delay post hemorrhageotomy bleeding. Pada penelitian ini juga melaporkan bahwa pasien dengan ligasur mengalami nyeri pasca operasi yang lebih rendah daripada pasien yang menjalani prosedur Ferguson. Juga dikatakan untuk kerusakan jaringan yang terjadi post hemorrhageotomy juga lebih sedikit dan penyembuhan luka yang lebih cepat dengan ditandai dengan length of stay di rumah sakit yang lebih cepat. Untuk meta-analisis sendiri melaporkan pasien yang menjalani prosedur ligasur memiliki waktu operasi dan perdarahan yang jauh lebih rendah. Dalam penelitian ini, pasien kelompok ligasur memiliki durasi length of stay yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan pasien pada kelompok Ferguson. Delay post hemorrhageotomy bleeding sendiri merupakan komplikasi yang penting dan dapat terjadi antara 4 sampai 18 hari setelah prosedur. Untuk meta-analisis pada penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perdarahan pasca operasi antara pasien hemorrhoid grade 2 maupun grade 4 yang menjalani hemorrhageotomy secara Ferguson maupun dengan ligasur. Untuk penelitian prospektif sendiri terhadap 400 di penelitian lain terhadap 4.880 pasien yang menjalani prosedur Ferguson, jenis kelamin dan variabilitas ahli bedah merupakan risiko untuk terjadinya delay post hemorrhageotomy bleeding. Untuk pada penelitian ini 10 pasien dikatakan mengalami DPHP pada kelompok Ferguson. 2 di antaranya dilakukan tindakan bedah untuk menghentikan perdarahan, sedangkan 22 pasien mengalami DPHP pada kelompok ligasur. 2 di antaranya membutuhkan tindakan bedah untuk menghentikan perdarahan. Sebagian besar dari DPHP dengan ligasur dapat dihentikan melalui tata laksana konservatif. Untuk delay bleeding DPHP sendiri dapat diakibatkan dari menurut penelitian ini pada kelompok ligasur karena pasien merasa nyeri yang tidak adekuat. Pasien lebih tidak merasa nyeri pada kelompok ligasur sehingga pasien segera melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa, aktivitas berat. Kemudian beberapa pasien melaporkan bahwa rasa nyeri yang lebih rendah setelah prosedur ligasur mengakibatkan kembali melakukan olahraga yang berat sehingga dikatakan dapat menyebabkan dari delay post hemorrhageotomy bleeding. Nah, untuk prosedur ligasur sendiri dan konstipasi pasca bedah juga merupakan salah satu faktor risiko independen yang signifikan dari DPHP pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki risiko perdarahan pasca operasi yang lebih tinggi setelah hemorrhageotomy dengan ligasur. Untuk pada peneliti ini pada jumlah ini berspekulasi bahwa hal ini bisa disebabkan oleh karena saluran anal yang lebih panjang pada laki-laki
dan tingkat aktivitas fisik yang biasanya lebih tinggi pada pasien laki-laki. Pada kedua kelompok Ligasur dan Ferguson tidak ada perbedaan signifikan pada DPHB antara pasien yang menggunakan obat Laxadin atau pencahar pasca operasi dan yang tidak diberikan obat pencahar. Data ini menunjukkan bahwa bahkan setelah menggunakan obat pencahar untuk melunakkan feses, konstipasi pasca operasi masih menyebabkan risiko tinggi terjadinya delay post-hemorrhagectomy bleeding. Validitas kesimpulan penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa penelitian ini melibatkan jumlah pasien yang cukup besar, sebanyak 190 pasien pada kelompok Ferguson dan 184 pasien pada kelompok Ligasur. Kelemahan dari penelitian ini adalah analisis cross-seksional, retrospektif, dan non-acak. Keterbatasan lainnya yaitu penundaan waktu yang terkait dengan standarisasi protokol untuk ahli bedah yang awalnya tidak berpengalaman dengan perangkat Ligasur. Kemudian untuk critical appraisal-nya sendiri, untuk PICO-nya sendiri, penelitian retrospektif sebanyak 382 pasien dengan hemorrhage grade 2 sampai grade 4 yang ada keluhan simptomatik pada Kaohsiung Changbung Memorial Hospital periode Januari sampai Desember 2009. Untuk ini sendiri menjalani hemorrhagectomy dengan perangkat Ligasur sebanyak 184 pasien dan prosedur Ferguson sebanyak 198 pasien. Kemudian untuk penelitian lain melaporkan pasien dengan Ligasur mengalami penurunan nyeri pasca operasi, penurunan kerusakan jaringan, penyembuhan luka yang lebih cepat dan waktu operasi, dan perdarahan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan hemorrhagectomy konvensional. Untuk objektifnya sendiri, prosedur Ligasur dan konstipasi adalah faktor risiko independen untuk terjadinya delay post-hemorrhagectomy bleeding pada pasien yang menjalani hemorrhagectomy. Risiko DPHB sendiri secara signifikan terkait dengan konstipasi pasca operasi pada wanita dan dengan prosedur Ligasur pada pasien jenis kelamin pria. Untuk apakah pertanyaan penelitian menjelaskan masalah secara jelas? Ya, pada penelitian ini dijelaskan secara detail terkait insidensi dan faktor risiko DPHB pada pasien hemorrhagectomy baik dengan menggunakan Ligasur maupun dengan prosedur Ferguson. Kemudian apakah penelitian ini dipilih dengan cara yang dapat diterima? Iya, karena penelitian ini merupakan penelitian retrospektif pada 382 pasien dengan hemorrhage grade 2 sampai grade 4 dengan keluhan simptomatik yang menjalani hemorrhagectomy pada Kaohsiung Changbung Memorial Hospital Januari sampai Desember 2009. Kemudian untuk apakah paparan secara akurat dihitung untuk minimalkan bias? Iya, metode penanganan pada pasien dengan DPHB dijabarkan dengan mendetail sehingga perlakuan jelas dan meminimalkan bias. Kemudian apakah hasil secara... Potong Mas Rido. Halo Mas Rido. Untuk analisis kritis makalah kan ada 13, nggak usah dibahas ya. Oh, ya. Jadi kesimpulannya aja. Karena pasti makalah ini bagus ya karena sudah masuk di jurnal. Monggo. Kesimpulannya apa Mas? Untuk kesimpulannya sendiri dari penelitian ini dikatakan untuk prosedur Ligasur ini dan konstipasi pada pasien laki-laki merupakan faktor risiko independen untuk terjadinya DPHB. Kemudian pada pasien Ligasur sendiri itu lebih tinggi angka kejadian DPHB karena pasien lebih tidak merasa nyeri pasca operatif sehingga cepat kembali ke aktivitasnya. Sudah kita catat ya untuk Oke Mas Rido ya, karena waktu ya Mas Rido ya, kita ke sesi diskusi ya. Nah ini yang jadi bahan pertanyaan, karena tadi kan kita tahu secara referensi bahwa hemorrhagectomy itu ada dua ya, yang sistem terbuka atau open sama yang tertutup. Yang open itu tanpa menjahit mukosa ya tadi ya, jadi mukosanya tidak ditaitkan lagi, itu tekniknya Morgan Milligan. Terus yang dengan
jahitan atau kita taitkan mukosanya dengan teknik Ferguson ya. Ada memang kalau yang open itu kejadian struktur mungkin memang tidak terlalu sering ya, tapi kalau yang dengan jahitan kejadian yang terjadi struktur adalah sering. Nah ini memang udah pernah pakai ligasur belum Mas Ridho? Izin belum pernah kalau saya hanya melihat dari video. Belum ada bayangan ya berarti ya. Di Sarjito ada enggak ligasur? Dari video dokter pernah. Enggak, di Sarjito ada enggak? Ada dokter ligasur. Ada mereknya Covidian ya, Covidian. Jadi ligasur itu memang perkembangan teknologi untuk bidang kedokteran itu sebetulnya cotter yang bipolar Mas Ridho. Jadi dia bipolar, nanti dia akan meligasi dengan sensor di dalam itu, nanti ada pisaunya juga ya untuk mengiris. Jadi setelah bunyi tit terakhir itu ada bunyi tit ya, itu selesai. Jadi dia terligasi semua, termasuk mukosanya dia tight ya, tanpa dijahit pun sebetulnya bagus, karena yang selama ini kita pakai itu untuk omentektomi itu akan cepat sekali ya. Omentektomi dengan omentum yang sangat besar kita pakai ligasur itu paling 5 menit sudah selesai. Kalau yang dulu kan kita harus ligasi satu-satu ya dengan jahitan ya, dengan sutupak ya, seperti itu. Ini dengan adanya kemajuan teknologi kita dengan bipolar kita bisa ligasi. Nah ini dipakai untuk hemoroidektomi yang open metode ya, yang Morgan Milligan, karena memang tidak ada jahitan ya. Makanya ini peneliti ini mengembangkan penelitian supaya apa? Supaya nanti dengan penelitian ini kalau memang bermakna bagus tanpa bleeding ya, nanti bleedingnya sedikit, itu akan dipakai untuk ligasur. Karena selama ini yang kita pakai kan dengan jahitan, dengan ada beberapa teknik ya, ada pila, ada laser juga ada ya, dengan Leonardo laser ya kemarin yang kita waktu ada acara PABI kemarin ya, kita pakai laser. Laser itu keuntungannya anal cushion-nya atau bantalannya tidak dibuang Mas, tidak direseksi ya. Jadi ya cuma meligasi pembuluh-pembuluh darah yang terjadi hemoroid tadi. Ya, jadi ligasur ini prinsipnya adalah meligasi pembuluh darah, terus kita memotong anal cushion yang terjadi prolap hemoroidektomi tadi, hemoroid tadi ya, prolap hemoroid. Kita potong. Dengan penelitian ini diharapkan kalau memang DPHP-nya tadi yang delay hemoragi post hemoroid tadi kecil angkanya, itu nanti akan dipakai untuk untuk metode ya, untuk dilakukan pakai ligasur. Saya sering pakai ligasur ya untuk hemoroidektomi, cuma memang Mas, perawatannya agak lama karena ini kan luka bakar ya, di bawah terjadi luka bakar dan pasiennya kadang, dok ini kok masih belum belum sembuh ya lukanya, karena ya memang itu luka bakar ya, kita ligasi dengan radiofrekuensi. Itu sebetulnya RF itu radiofrekuensi yang dikuatkan, yang diamplifikasi ya, terjadi nanti dia akan membakar, sebetulnya cotter biasa tapi dia bipolar ya, seperti itu. Itu Mas Ridho ya. Mungkin ada pertanyaan dari audiens, semoga silakan. Dari trainee, dari residen bedah, sudah pernah memakai ligasur ya, pakai punyanya Covidian ya, yang terkenal ini ya, baru booming ya. Dari residen atau trainee, monggo kalau ada yang ditanyakan untuk perdarahan after hemoroidektomi ligasur. Enggak ada. Mungkin Dokter Agus Barmawi ada pengalaman, Dok. Monggo, Dok. Oke, jadi yang pertanyaan saya itu adalah kenapa yang menjadi suatu, katakanlah, perbedaan di dalam proses hemoroidektomi itu adalah yang laki-laki. Kenapa enggak perempuan? Ada apa dengan laki-laki itu? Terima kasih. Monggo, Mas Ridho, monggo. Jadi izin mencoba menjawab, Dokter. Dari penelitian ini, peneliti sendiri mengambil asumsi bahwa pada laki-laki, karena pada proses yang menjalani
hemoroidektomi dengan ligasur itu tidak mengalami nyeri pasca hemoroidektomi atau mengalami nyeri pasca hemoroidektomi yang ringan, sehingga pasien dapat segera melakukan aktivitas sehari-hari dan sampai dengan aktivitas yang berat. Peneliti menyimpulkan karena aktivitas laki-laki pasti lebih berat daripada wanita yang bisa dilakukan, itu lebih dapat menyebabkan terjadinya delayed bleeding post hemoroidektomi, dokter. Oleh karena aktivitas laki-laki itulah yang menyebabkan perdarahan itu. Ini sebenarnya di dalam mungkin dasar menerangkannya itu adalah healing process. Itu healing proses yang mungkin diinterupsi dengan suatu aktivitas. Nah, ini yang mungkin perlu digali. Artinya bahwa suatu proses penyembuhan setelah luka pada mukosa itu berapa hari? Kan gitu toh. Artinya sembuh dari hemoroidektomi itu sempurna. Itu berapa hari? Kemudian benarkah aktivitas itu mempengaruhi terjadinya suatu proses perdarahan yang terlambat? Karena apa? Karena aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu, apabila kita melakukan suatu tindakan yang benar di dalam proses hemoroidektomi, maka hampir tidak ada proses-proses itu yang secara langsung mempengaruhi terhadap luka di hemoroidektomi, karena aktivitas yang kita lakukan itu pergerakan kaki, pergerakan kokse itu mungkin tidak mempengaruhi rektum. Yang mempengaruhi pergerakan rektum itu adalah proses defekasi itu, sehingga mungkin berhubungan dengan dietnya itu. Makanya saya mungkin kurang mendalam mungkin alasan mengatakan bahwa aktivitas laki-laki itu mengakibatkan terjadinya suatu perdarahan yang terlambat. Kecuali satu hal yang mungkin perlu dicatat adalah bahwa aktivitas laki-laki yang menaikkan tekanan intraabdominal itulah yang mungkin bisa mengganggu backflow daripada darah dari rektum ke kranial. Nah, ini yang mungkin perlu dipertanyakan, pekerjaan apa lelaki itu sehingga mengalami delayed bleeding. Mungkin itu rekayasa atau mungkin nalar saya. Mungkin gitu, Dokter Agung. Terima kasih. Yeah. Siap, Dok. Terima kasih, Dokter Agus Barmawi. Yeah. Memang nih dikatakan di jurnalnya ada beberapa yang cuma dilakukan pengobatan konvensional ya, tidak perlu dilakukan ligasi ya dengan operatif prosedur, karena ada dua ya tadi, masing-masing kelompok ada dua, yang Ferguson 2 yang perlu ligasi operating prosedur, yang dengan ligasur juga 2 pasien ya. Memang secara sepintas memang hampir sama ya Mas ya, yang ligasur dengan yang dengan jahitan ya, seperti itu. Nah, memang ini mungkin cita-cita mereka nanti akan ligasur itu sebagai ya standar operating prosedur lah mungkin, dengan karena memang cepat sekali ya. Saya beberapa kali hemoroidektomi yang grade 4 saya pakai ligasur cuma 1-2 menit sudah selesai kok itu. Kita dengan alat itu kan meligasi pembuluh darah ya, vena, arteri di sana. Cuma kadang saya berpikir ini arteri kalau nggak dijahit apa ya nanti nggak alulik ya, seperti itu. Tapi ternyata tidak ya. Saya beberapa kali omentektomi dengan ligasur, wah bagus hasilnya, tidak ada masalah ya, seperti itu. Kadang saya motong usus pun dengan ligasur ya, supaya nggak bleeding ya, untuk stam, untuk bikin apa tadi, Hartmann prosedur untuk kolostomi tadi saya potong dengan ligasur, nggak usah ngotor-ngotor lagi Mas. Di ligasur itu ada pisaunya di dalam, kita setelah bunyi tit terakhir yang menandakan sudah terligasi, itu pisaunya kita trigger, kita tarik serak gitu, nanti terpotong sendiri ususnya dan tidak ada bleeding di sana. Itu luar biasa memang penemuan yang
Padahal sebetulnya ini pakai bipolar ya, bipolar counter ya, seperti itu. Dari audien ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri ya, karena waktu juga sudah jam 8.15 dan ada kegiatan operasi dan lain-lain. Terakhir sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan residen atau trainee, monggo. Tidak ada. Terima kasih, kalau nggak ada saya tutup ya. Kita akhiri sesi ilmiah pagi hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena ternyata COVID masih ada ya, kemarin 19 nasional yang meninggal ya. Saya dilapori tiap hari dari Harjo itu yang dicek 4, kadang masih ada 1-2 yang positif ya COVID ya. Walaupun memang gejalanya tidak sehebat waktu Delta booming waktu Juli Agustus 2021 kemarin ya. Tapi tetap jaga kesehatan karena kita tahu yang meninggal mungkin yang komorbidnya banyak ya, seperti itu. Kita akhiri acara pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat, tetap tersenyum karena senyum adalah ibadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Ya, selamat pagi. Terima kasih, dokter. Ya,